Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang ceria ini, sesuai rencana kita akan melakukan live bersama Dr. Yudia yang akan talking bersama dengan teman-teman yang ada di Nusa Tenggara Timur. Penempatannya ada di daerah Adonara. Ini nggak tahu Adonara ya, coba sekarang lihat peta, ambil peta, dicari di NTT biar Anda tahu semua sampai seluruh blok dari Indonesia yang paling ujung timur itu ya. Karena apa? Karena pada waktu sebelum Ramadan ada kejadian di mana itu karena cuaca dong ya, bukan siklon tropisnya, bukan karena misalnya ada penerbangan liar atau bukan ya? Karena ada badai siklon tropis yang hujan. Oke. Bu Dokter, ini pagi ini nanti kita mulai menghubungi teman-teman yang ada di Adonara untuk live report. Live report itu saya langsung report itu laporan langsung saudara. Jadi laporan langsung kondisi terakhir yang ada di sana, teman-teman yang ada di sana yang sedang berjuang. Ini ada dua hambatan bagi teman-teman sekalian. Satu di masa puasa, jadi dalam keadaan puasa teman-teman bertugas. Yang kedua juga data, bukan pandeminya dong. Oh iya betul. Ya pandemi. Ya. Jadi selain menjaga diri para relawan, juga masyarakat yang mau ditolong supaya tidak terjadi penularan COVID-19, ya kan? Ya. Jadi terkena double mereka. Double pakai masker seperti ini dalam kondisi puasa. Semoga nggak ada yang ini ya, puasa beduk ya. Nah, saya yakin teman-teman kualitasnya terjamin yang berangkat ini. Ya, kita sebutkan satu persatu teman-teman kita yang ada di Nusa Tenggara Adonara. Yaitu siapa saja? Satu, pemimpinnya adalah ada Mas Suprayitno. Ada Suprayitno Online ya. Pemegang sekolah online. Terus yang kedua ada Dr. Hasbi, salah satu dokter jaga RSML. Nah, yang sekarang itu baru nikah loh, BTW saya agak nggak enak. Nggak apa-apa ya. Semoga kalau istrinya ngeliat live report kita hari ini keren. Ya, susahnya orang-orang relawan itu apapun kondisimu, sebenarnya kita juga kan mau berangkat ya. Tetapi kita masih dalam taraf reparasi. Lagi reparasi body. Ya, reparasi body. Reparasinya beres dulu. Terus ada lagi Mas Habibi. Oke. Bu Dokter sapa terus teman-teman semuanya. Ya, saya mau cek. Ada Mas Habibi, ada Mas Udin, ada Mas Ronek, dan ada Mas Akbar. Mas Udin itu perdana. Sama Dr. Hasbi perdana langsung ke bencana, bertepatan dengan kondisi seperti ini ya. Kalau Mas Supra sudah berpengalaman di kemarin dengan jenengan ada di mana? Cok Sibra mana itu? Di Myanmar itu apa? Bangladesh, bukan Bang Iman atau Bang Toyib, tapi Bangladesh. Mereka berdua pernah ke Bangladesh, saudara. Jadi teman-teman sekalian, marilah kita sekarang mulai menyisihkan beberapa The Chief of the Commander. Pemimpin perjuangan di sana adalah Dr. Corona Spesialis Emergency. Salam tangguh rekan-rekan, bagaimana kabarnya? Suara saya terdengar jelas nggak ya? Suara saya dan Bang Pi ya? Oke, puasa masih aman ya? Belum berbuka kan ini? Aman. Oh masih aman. Mas Supra minta tolong kacamatanya dilepas ya. Oh iya. Enggak kok kayak Makin eksotis ada rumahnya teman-teman di sana. Alhamdulillah sehat semuanya teman-teman. Piye kabare le? Gimana? Piye kabare? Alhamdulillah. Wis telepon sih, Mbok. Sampun. Iya, wes. Oke, ya. Dokter Corona apakah sudah bersama kita juga? Buka dua, bisa nggak Pak? Dokter Corona? Satu lokasi nggak dengan Dokter Corona, Mas Supra?
Sekarang bisa. Mas Supran, Mas Supran satu lokasi nggak? Dengan siapa? Dokter Corona. Dengan dokter Corona satu lokasi nggak? Ya, saya barusan Oke, coba sebentar. Bertiga bisa nggak ini? Oke. Oh bisa. Bisa. Ini dia. Wih, Assalamualaikum dokter Corona, salam tangguh. agak mirip dong. Kameranya bisa nggak miringin gitu nggak? Biar kita nggak ikutan miring gitu. Ini Pak Dokter. miring juga kayaknya. Oke. Apapun kondisinya yang penting kita tidak ikut miring. Iya betul. Sehat-sehat ya dok ya. Alhamdulillah sehat. Ini kedengeran nggak sih? Kedengeran jelas. Cuma wajah memang ya pas-pasan seperti itulah biasanya. Ya, makin eksotis ya dok ya di sana ya kayaknya. Kenapa suaranya bergema? Oke. Oh ya. Kalau begini Pak Dokter, mungkin kita mulai Pak Dokter dulu Dokter Ya. Corona. Sekarang jenengan ada posisi di mana? Terus sudah berapa lingkup perjuangan jenengan itu berapa daerah ya Dok ya? Iya. Berapa daerah yang jenengan datangi? Kira-kira kondisinya seperti apa? Monggo silakan Pak Dokter. Ya, mohon maaf, masuk di suara saya kok bergema. Tapi diterima di sini baik kok, bagus. Suaranya bagus dok, kedengeran jelas. Ya, ini saya lagi di pos koordinasi di Adonara. Kebetulan kita menempati di SMA Muhammadiyah di Lamahala Adonara Timur. Ini lokasi poskornya ya, kondisinya. Kecamatan atau kabupaten atau nara juga? Ini kecamatan. Kecamatannya ya? Ya. Kalau kabupatennya ada di seberang pulau di Laran Buka. Dokter Corona bisa sekilas digambarkan nggak dok kondisi di sana waktu teman-teman datang itu seperti apa dok? Waktu kita datang pertama memang kondisi masih ini ya rame ya, karena waktu itu memang kita datang bersamaan dengan kedatangan Pak Jokowi. Oke. Bareng lagi ya, dulu bang lagi sekarang bareng lagi ya. Iya, cuman kali ini nggak salaman ya. Oke, iya. Lanjut dok. Terus ya udah kita nanti kita kemudian ke SMA Muhammadiyah ya malah kemudian kita langsung melakukan koordinasi. Ya waktu itu memang masih kondisi di area sini masih cukup ini ya, atau memang masih sudah ada banyak pengungsian. Kemudian nanti beberapa desa juga masih belum tersentuh oleh layanan kesehatan. Jadi kita berkoordinasi dengan puskesmas tempat untuk menanyakan apakah ada daerah atau pos pengungsian yang belum tersentuh layanan kesehatan. Oke, sejauh ini sudah berapa titik yang dilayani dok? Atau sudah berapa titik yang didatangi oleh teman-teman ini? Kalau kami melakukan sudah sampai total 6 titik ya yang di Adonara ini. 6 titik ya? Ya, memang kita mobile. Oke. Keliling. Sudah berapa hari dokter di sana? Ini hari ke-6. Hari ke-6 ya, hari ini ya. Oh, oke. Ya. Oke, Pak Dokter, biasanya kalau kita di kondisi daerah bencana itu kan kita ada kendala-kendala yang paling mengganggu itu sebenarnya kan satu air, ketersediaan air ya kan.
jalan air, terus sarana misalnya komunikasi maupun listrik. Apakah sarana sudah pulih atau pulihnya itu sudah mulai berapa hari terakhir ini? Oh iya, kalau untuk sarana infrastruktur untuk yang jalan memang yang masih belum beres ya. Jalannya masih belum beres. Masih banyak jalan-jalan yang belum terakses. Atau memang baru saja dibuka. Karena memang informasi tidak bisa memakai. Ya, informasi di berita-berita kan kesusahan sebenarnya kalau ingin memasukkan alat-alat berat, tetapi karena terkendala cuaca kalau pengirimannya kalau saya dengar kemarin. Ya, untuk alat berat kemarin baru saja datang. Ya. Lanjut dong. Jadi mungkin seminggu ke depan mungkin bisa lebih baik lagi ya. Tapi kalau pada saat kita datang untuk air dan listrik baru saja nyala. Alhamdulillah, akhirnya ya. Akhirnya tim bisa mandi juga ya ini berarti ya dok ya? Alhamdulillah bisa mandi. Alhamdulillah, akhirnya bisa. Rutin. Itu yang kita beralih ke teman-teman masukan. Rekor belum mandinya itu berapa hari pertama kali datang? Apa bisa langsung mandi? Masuk Ra? Siap. Ya. Pertanyaan saya, pertama kali hari datang di NTT itu bertahan tidak mandi berapa hari? Cukup 2 hari, Bang. Hah? 2 hari. 2 hari. Cukup 2 hari. Iya. Mas Supra, saya tertarik dengan Yap. latar belakangnya sekarang itu mungkin bisa diceritakan Mas Supra sekarang posisinya ada di mana dan kondisi di belakangnya itu seperti apa? Kok kayaknya lumayan ya kerusakannya ya melihat yang belakang itu. Bisa diceritakan Mas Supra? Oke, ini adalah akses menuju desa Sausina, di mana salah satu dusunnya itu rata. Oke. Jadi dusun, Lokasi dekat pantai. iya lokasi dusunnya itu di belakang saya ini, dan ini adalah awalnya aliran sungai, daerah aliran sungai, tapi karena banyak material dari atas sehingga rata. Oke, bisa dikasih lihat sebentar nggak Mas? Oh kayak gitu ya. Itu dulu banyak perumahan penduduk begitu awalnya. Iya, di pinggiran bantaran sungai itu banyak perumahan penduduk. Oke. Jumlah korban? Jumlah korban yang di desa Sawisna sendiri hanya 1, anak-anak umur 2,5 tahun. Yang ibunya itu kemarin selama hampir seminggu tidak mau diperiksa. Alhamdulillah atas negosiasi kita dan tim, ibunya akhirnya mau diperiksa. Mungkin shock ya. Iya masih kaget mungkin ya. Nah, jadi akhirnya mau diperiksa karena masih kondisi labil seperti itu. Oke. Sama ada anak-anak 1 yang di sini itu terpisah dari orang tuanya, tapi alhamdulillah orang tuanya juga masih hidup. Alhamdulillah. Tapi anaknya si anak ini, Marcelo ini namanya, itu terendam sejak jam 2 sampai jam 5 pagi di Masya bantaran Allah. ini. Itu masih bertahan hidup ya anaknya sampai Alhamdulillah. sekarang ya? Alhamdulillah bertahan hidup dan hanya ada luka lebam sedikit di kepalanya, dan sekarang sudah sehat. Alhamdulillah sehat semuanya. Ya, Mas Supra minta tolong mungkin ada keluarga dari teman-teman yang sekarang berjuang itu menonton live juga, bisa diabsen satu persatu krunya. Iya. Timnya ini Mas Akbar. Ya, Akbar Oke. Auliat, logistik terbaik kita pada tim ini. terus Eh, Iya. terus ini Satu. Mas Mafiruddin.
Mas Mafirudin. Din, ya Din. Sehat-sehat ya Mas Udin ya. Wes ya. Sehat. Terus. Nah, ternyata kuat juga nanjak gunung yang bersangkutan. Terus. Bersama satu. dokter corona. Kurang satu. Saya cuman hari ini dibagi 2 tim. Saya dan Mas Akbar dan Mas Mafirudin ini ke Pemain. Desa Sausina. Sedangkan Habibi, Dr. Hasbi dan Mas Ronek itu menuju ke Ile Boleng. Dibagi pembagian dua tim berarti. Dibagi. Itu mobile, Iya. mobile kliniknya. Kondisi Mobile terus bang. Tim lain selain kira-kira mana saja ya yang ikut sekarang? Maksud saya oh tim lain ada dokter dari corona tahu. Iya. Sebelum itu dokter corona, saya ingin bertanya dulu ke Mas Akbar. Mas Akbar, dengan kondisi medan yang seperti itu, ya, Mas Akbar, dengan kondisi medan yang seperti itu, untuk pengangkutan logistik dan juga transportasi timnya susah nggak? Alhamdulillah transportasi pas ketika kita datang itu sudah bisa dilewati, baik jalan darat itu bisa naik ke mobil pick up dan Pick up. ada sebagian yang naik sepeda motor. Dan di daerahnya dokter corona yang kemarin itu daerah mana? Daerah bukan. Itu nggak bisa diakses, itu harus jalan kaki yang di timnya dokter corona itu. 2 jam Oke. yang itu jalan kakinya itu. Jalan kaki. Udah berapa Iya, naik jalan kaki. juga berarti emang ya? Masih ada Iya, daerah yang artinya- bisa diakses karena jalur transportasinya juga keputus ya nampaknya ya? Iya, jalannya ada sebagian jalan jembatan yang terputus. Jadi pihak-pihak masyarakat atau BPBD atau NGO lainnya berupaya membuatkan jalan biar akses logistik atau akses jalannya bisa lancar. Oh, oke. Baik. Dokter Corona, tim lain yang selain di Adonara ada di mana saja dok kalau boleh tahu? Tim lain maksudnya selain MDMC. Ya. Ya, selain RSML dari MDMC atau EMC Indonesia. Kalau Dia di mana? kami kemarin ketemu dengan dari PMI, mereka dari bertugasnya keliling juga, tapi sempat ketemu di kecamatan Boya Orang. Kalau untuk yang tim Basnas Medis, Basnas Medis kemarin infonya mereka bergerak di titik pos Welingo. Ada, Selain ada itu ada dari Dompet Duafa juga, mereka di Weiwerang. ada cukup banyak ya dok selain MDMC berarti ya kalau begitu ya? Sebetulnya kurang lebih cukup banyak, cuman memang yang terdaftar di puskesmas hanya 3 saja. Hanya kita saja dok yang terdaftar. Hanya tiga. Jadi TNI, kemudian MDMC sama Dompet Duafa. Oh, oke, baik. Nah, dari MDMC sendiri, selain tim RSML yang berada di Adonara, ada tim dari mana saja dok? Dan posisinya di mana hari ini? Ini tim apa? Tadi kan sudah jelaskan. Ada Dompet Duafa dan Bukan. TNI. Tim MDMC selain MDMC. RSML dok? MDMC Selain selain RSML. RSML. Oh, kalau yang di Kabupaten Flores Timur ini kebetulan hanya RSML. Kalau yang Kabupaten Lembata ada dari Karanganyar. Oke. Yang dari Jakarta? Palembang? Lampung, ya kira yang Dokter Zee lebih tahu ya pembagiannya. Selain Kalau Lembata. bagi-bagi kan Dokter Zee. Oh, oke.
ada ini nggak dok? Apa namanya? Sesuatu yang menarik atau membekas banget nggak selama 6 hari ada di sana? Pengalaman menariknya memang menuju ke daerah yang aksesnya memang ini ya belum sempurna, belum kembali pulih ya. Kemarin kita tempat ke desa Wekela itu di Kecamatan Toyan Orang. Itu kita harus berhenti sepeda motornya. Ini naik sepeda motor kira-kira 1,5 jam, 1 jam dari Fosfor. Kemudian berhenti terus jalan kaki ke atas 7 kilo kemarin, 7 kilo naik ke atas. Selama 3 jam kita berjalan. Jos. Untung nggak pas puasa ya dok waktu jalan itu ya. Itu hari terakhir ya, hari terakhir sebelum puasa. Hari terakhir sebelum puasa. Aneh kalau puasa ya jelas mau kele itu. Nggak, Pak Kiai kok kokel, orang mungkin. Amu karam loh. Mas Supra minta tolong bisa jalan-jalan sambil jalan-jalan memperlihatkan kondisi sekitar sana. Oke. Iya. Oh itu sudah mulai ada yang naik sepeda motor. Atau mungkin kalau ada warga yang bisa diwawancarai boleh juga deh. Ah, Latihan jadi jalan-jalan. koresponden luar negeri. Ya. Kameranya mungkin bisa dialihkan ke depan Mas Supra untuk memperlihatkan lokasinya seperti apa. Oh. Kalau jalan-jalan lebih jauh, khawatirnya sinyalnya hilang ini. Oh iya, nggak usah. Nggak, stop situ aja. Iya. Cari pohon, cari yang teduh. Nah, ini adalah pohon yang besar banget. Iya. Ini. Dan ini material dari atas. Sama. Astagfirullah. Material juga. Oke. Dari atas itu dari mana maksudnya? Ini Mas Supra berada di, kalau boleh digambarkan ya, ketinggiannya Ya. sekarang atau mungkin lokasinya pasnya di mana? Terus dari atas itu atas sebelah mana? Ini di- Mas Supra? Dari bawah. Ini saya di bawah. Posisinya dari atas bukit. Jadi material ini itu adalah batu dan kayu yang dari bukit turun melalui daerah aliran sungai. Yang ketika aliran sungainya nggak mampu menampung, akhirnya melebar kemana-mana, termasuk ini samanya. Jadi ada bebatuan juga yang dari atas. Ini batu-batuan. Astagfirullah. Oke. Segede itu ya sebetulnya ya. Semua yang menyaksikan video ini, menyaksikan saya langsung ini, monggo silakan di-share ke rekan-rekan semuanya. Saudara kita yang ada di NTB maupun di NTT sangat membutuhkan bantuan kita. Jangan lupa kita harus selalu berpegangan tangan, saling membantu. Apalagi dalam kondisi seperti ini, kondisi warga di sana yang sangat-sangat membutuhkan bantuan Anda semuanya. Hubungilah sismu terdekat, insya Allah akan tersalurkan dengan baik. Begitu Bu Dokter? Ya, siapapun Anda silakan. Ya. Pak Dokter, corona mungkin ada perpesanan. Ya, jadi kemarin kondisi banjir di sana itu memang yang paling membahayakan karena dia membawa bris ya. Jadi bahan-bahan dari atas gunung. Nah, itu batu-batunya itu ada yang memang sebesar kamar kos. Kamar kos yang di mana? Sekitar ya di Lamongan 3 kali ukurannya bisa 3 kali 3 meter kali 3 meter, jadi langsung seperti itu ya. Ini biasa bukan kamar kos standar. Oke. Itu untuk diameter pohonnya juga bisa ada yang 2 meteran juga.
Jadi memang karena banyak membawa debit dari atas gunung sehingga kan kejadiannya kan pada saat dini hari. Iya, betul. Jadi akhirnya memakan banyak korban itu. Oke. Nah, terkait dengan pandemi ya ini ya. Terkait dengan pandemi saat ini, bagaimana dok untuk penataannya teman-teman ini, ada kesulitan nggak? Ya kalau untuk pandemi memang di sini rata-rata masyarakat tidak ketat untuk protokol kesehatan. Karena memang di sini kasusnya sedikit. Menurut keterangan dari Puskesmas, dan saya juga melihat masih sedikit yang memakai masker. Bahkan kemarin pada saat saya datang ke Polstabes itu malah diketawakan karena ini pertama kali corona datang ke sini katanya. Oke, corona yang bukan virus ya maksudnya ya? Ya, mereka malah minta foto bersama. Persiapannya jenengan kurang. Seharusnya dari rumah itu pakai baju yang DR Rintawan saja. Oh iya betul, jangan dokter corona. Jangan disebut C corona, C Rintawan gitu aja. Biar nggak takut. Nanti malah heboh. Corona sudah masuk NTT, bahaya. Iya. Penulisannya jadi nggak Jangan, enak. Bang. Oke, Jangan, Bang, itu rezekinya Mas Supra di dulu situ. dong. Pak Dokter Corona, kita kembali ke Mas Supra dulu. Pra, Ya, siap. kira-kira kayu itu mbok gowo mulih kuwi didolna lamongan iso apa ora ya? Wah, punya banget Bang. Ini jati kabeh, Bang. Jadi ya memang. Jati, awalnya- jati. Sita, kembali yo ke kayu yang lebarnya seukuran dirimu mau loh. Itu kira-kira kalau Ah, direntangin tangan itu seberapa mas? Kan itu loh, tadi itu pas. Ini asli, ini Boleh sebetulnya ya? sungai ya awalnya ya memang ya, sungai dan pemukiman Iya, ya ini? sungai. Jadi ini Dekat dengan sampai ke pemukiman atas mana? ini sungai. Sampai ke atas ini sungai. Jadi pemukimannya di bantaran sungai memang. Dan sepanjang jalan sepanjang jalur ini itu memang banyak pemukiman. Terus apa memang belum pernah terjadi banjir seperti ini sebelumnya? Sebelumnya belum pernah, tapi dari beberapa daerah yang memang di pesisir pantai setelah kami kunjungi itu memang kalau semacam aerob gitu sering Biasa. dan sudah biasa bagi mereka. Aerob naiknya pelan-pelan Dan tidak setinggi ini. dan ini gitu kan? Ya, tapi yang kali ini di luar dugaan daripada saudara-saudara kita di sini, sehingga sebenarnya sejak sore itu sudah banyak yang punya firasat bahwasanya ini akan besar, tapi kayaknya masih bertahan dengan kebiasaan. Kayaknya enggak deh begitu. Sehingga ketika pada semakin larut malam itu malah semakin tidak sigap. Jadi banyak yang terjerat. Apa termasuk di situ juga ada badainya juga ya? Ada apa? Badai, angin ribut, puting bulat. Oh, enggak ada. Tapi di sebagian daerah yang kami kunjungi ada juga. Di Oh, iya. Dusun Sagu itu ada. Hujan bercampur angin gitu ya? Ya, tapi itu di sore harinya, tidak di malam hari ketika barengan ini tidak. Oke. Jadi Awal sorenya kejadian itu gimana? Jadi di sore hari itu di salah satu desa di Adunara itu ada tsunami kecil yang menyapu bibir pantai, termasuk 18 rumah sudah mulai kena sama badai itu. Oke. Ditambah lagi pada malam harinya kena material seperti ini.
Itu di sana sebelumnya hujan atau bagaimana Mas Supra? Dalam? Oh, sebelumnya hujan. Hujan. Di Hujan. sebagian Hmm. sebagian wilayah mengatakan 3 hari hujan. Oke. Hujannya itu terus berhenti, tapi nggak berhenti total. Terus gerimis-gerimis, bergerimis, terus lagi gerimis, terus lagi seperti itu selama 3 hari. Oke. Jadi memang hujan, kalau ngomongnya memang hujan terus, kemudian naik sini mungkin karena curah hujan sangat tinggi ya, volume air juga banyak gitu ya. Ya, Ya. Posisi orang-orang yang di situ, warga lokal yang di situ, itu kemudian pada kemana Mas Supra setelah kejadian ini? ini di dusun Ronjong ini larinya ke desa Sausina yang tadi kita ke sana itu. Berarti ngomong Satu, ada poskonya saja. Pos pengungsian. Ya, alternatifnya satu mengungsi ke keluarganya yang masih selamat di desa sebelah. Yang kedua itu tinggal di ada semacam stadion mini untuk voli gitu, gor mini. Gor mini sana. Ya, ada seperti itu. Iya, oke. Dokter Corona, saya kembali ke Dokter Corona dulu. Dokter Corona melihat ini tadi kan Mas Supra sudah bercerita kronologisnya, kemudian dampaknya di satu desa ya. Kalaupun kita gambarkan dampaknya seluas itu dok, kira-kira dari MDMC akan menjalankan operasi medis di sana berapa lama dok? Untuk kegiatan kesehatan sampai saat ini di Adonara sudah cukup ya, terlayani dengan baik. Banyak dokter lokal maupun penugasan intensif yang bisa membackup kegiatan layanan kesehatan. Memang untuk kali ini mungkin lebih baik diarahkan ke lokasi lain. Oke. Berarti memang bersyukur di situ aksesnya meskipun dampaknya seperti itu, aksesibilitas ke pulaunya sendiri juga masih cukup lancar sehingga tim medis yang membantu juga banyak begitu ya dok ya? Ya, karena memang mereka masalahnya hanya diakses ya, sedangkan kasus-kasus yang muncul adalah kasus-kasus perawat jalan. Oh, tidak ada yang serius Ya, bagaimana gitu? Jarang ya? Ya, harapannya dengan datangnya alat-alat berat dari TNI, maka jalan harusnya sudah bisa diperbaiki. Jadi akses bisa kembali seperti semula ya. Oke, amin dok. Amin. Dari layanan itu dok, selain akses yang sudah mulai nyala listrik ya? Kenapa? Selain akses lalu lintas yang sudah mulai pulih listrik ya ini dok ya? Jaringan listrik ya? Ya, listrik perlahan mulai pulih. Oke, kalau aktivitas ekonomi atau aktivitas sehari-hari warga bagaimana dok? Untuk kegiatan ekonomi ini pasar sudah mulai menggeliat. Walaupun memang di akses jalan utama yang di dalam pasar itu masih banyak lumpur yang menggunung. Oh, oke. Jadi ini memang masalah ini ya, kegiatan non kesehatan ya, artinya mungkin nanti harapannya dengan alat berat itu bisa membersihkan. Iya. Ini menjadi penting. Tapi toko-toko sudah mulai buka untuk yang di Kecamatan Wiwerang, dan kecamatan di Boyurang itu kemarin untuk air masih putus. Jadi mereka harus setiap hari membeli air di tangki itu ya. Iya. Untuk dibagikan ke warga-warga. Tetapi kemarin sudah ada tim emergency response dari Kementerian ESDM untuk memperbaiki jalur ini pasokan air dari atas.
Kalau bahan bakar minyak dan pelabuhan bagaimana dok? Apakah sudah mulai normal juga? Kalau pelabuhan normal, cuman memang minyak mereka masih di sini masih pakai minyak tanah ya. Nah, ketersediaan minyak tanah ini yang memang agak terbatas menurut info ya. Itu kayu bakar banyak sebenarnya. Kayu bakar banyak. Oke, kita beranjak ke beberapa rekan-rekan, banyak yang berkirim salam. Ini ada dari LLHPB Jabar. Maaf saya scroll sebentar. Oh, ada Mas Doni, ada Mbak Fitri. Ada yang bertanya ini Mas Supra. Dari Mas Habib. Mas Habib Fahmi, Mas Supra, yang dilewati itu jalan utama atau jalan yang menyeberangi sungai? Jalan utama, jadi itu ada, masih kelihatan nggak? Selamat jalan itu, kata-kata selamat jalan itu. Nah ini jalan utama ini sebenarnya. Jalan Katanya utama ini yang bisa iya jalan utama. berarti itu dulu yang di- aspalnya besar gitu ya? Besar dan beraspal gitu Iya. ya? Iya, karena yang sebelah lagi, kalau kita mau jalan ke bawah lagi, itu jembatannya putus. Oke, ya. Jembatannya putus, kalau setelah Ya. jembatan itu masih ada desa lagi padahal. Ya jadi muter, Oh, sementara muter dulu. Oke. Masih bisa ya, tapi aksesnya meskipun sulit pakai namanya ini bisa lewat masih sepeda motor aja ya? Bisa. Oke. Ya, Rifa Fahmi dan segala macam. Oke, ada dokter Baim Sengaji di sini juga. Dokter Baim ini Sama siapa sekarang Dokter Baim? kalau tidak salah bergabung dengan rekan-rekan juga. Betul ya, dokter Corona ya. Dokter Corona apa ikut yang masuk Supra ini? Dokter Baim posisi di Adonara ya, dokter Corona ya. Dokter Baim Satria Donara, tapi penugasannya di Momere. Oh, oke. Sempat membantu juga berarti ya, Dok ya. Ya, kemarin yang membantu menjadi guide kami juga saat koordinasi ke Puskesmas dan tempat gabung selama 4 hari, 3 hari, 4 hari. Untuk yang sekarang kita bahas masalah logistik bagi para relawan termasuk jenengan Pak Dokter, Mas Supra juga. Bagaimana, apakah ada kesulitan atau seadanya yang ada di bawah seperti biasa begitu Pak Dokter? Untuk logistik tim ya? Iya betul, logistik tim. Ojo sampai loh yo Mbak Sio dalam kondisi seperti ini nanti pulang kurus kita kan juga kepikiran gitu loh Pak Dokter. Kalian diet nggak apa-apa mas? Waduh. Terutama ini lagi pandemi, Dok. Mungkin dokter Corona dan juga Mas Supra yang di layanan bisa saling sharing logistik yang harus disiapkan apa nih? Udah puasa, pandemi juga, ada kekhususan nggak dibandingkan respon-respon sebelumnya? Kalau lebih susah sih iya, karena kita harus double proteksi ya. Artinya satu proteksi terhadap pandemi, yang kedua proteksi terhadap penyakit yang ada di sini, plus kita jangan lagi puasa. Oke. Sedang dalam kondisi puasa. Jadi yang mesti disiapkan apa? Logistik khususnya yang teman-teman tambahkan pada masa respon di masa pandemi ini apa? Ya makan cukup, istirahat cukup aja sih, meskipun nggak cukup. Sebenarnya saya pengen membesarkan layaknya Mas Supra, gimana ya caranya? Nah, ini untuk logistik yang harus dibawa tim kesehatan ini memang APD ya. Ini yang menjadi keharusan, apalagi memakai masker. Ini jadi keharusan. Kemudian pada saat kita pulang dari kegiatan lapangan, maka rompi, tas yang dibawa,
bersama tugas di lapangan itu kami semprot dengan desinfektan. Ya. Kemudian masker emang tiap hari wajib ganti dengan ganti yang baru. Setelah pulang bertugas mandi gitu ya. Jadi itu memang usaha-usaha yang kita lakukan, dan logistik KPD ini menjadi penting ya. Kalau untuk pengungsi mungkin ya seperti biasa ya, hygiene kit itu memang diperlukan, pampers, Atau lebih enaknya langsung ke susu untuk ya. itu. Logistik. Apa? Untuk APD. Itu bawa setiap tim wajib bawa sendiri atau disediakan oleh poskor sana atau bagaimana dong? Kalau untuk MDMC bawa sendiri. Bawa sendiri sebagai kelengkapan tim. Ya betul, karena poskor di NTT ini kan untuk Muhammadiyah SDM-nya juga tidak sebanyak ya, banyak di Jawa. Ya, jadi memang kita harus siap. Di samping memang EMD juga harus self-sufficient ya Dok ya, tidak boleh merepotkan siapa-siapa begitu ya. Ya kan prinsipnya EMD seperti itu. Oke. Ini lihat di videonya Mas Supra kelihatannya habis dapat tumpangan sepeda motor ya. Iya. Atau bisa Mas Supra memberikan live report yang di sana itu di mana, ada apa saja, mau silakan Mas Supra. Oke, hari ini kita di Desa Sausina, pas di aliran sungainya yang terkena pada banjir bandang pada tanggal berapa itu? Pada malam hari jam 2. Ya. Nih, coba diceritakan Pak, itu sebelumnya apa? Daerah ini adalah sebelumnya entah sungai, Oh, ya. pemukiman atau apa begitu? Jadi ini pemukiman yang berisi sekitar 128 kakak. Hanya Tapi juga sudah hilang semuanya, ya hanya semuanya. Itu bangunannya masih berdiri, itu bangunan apa itu Mas? belakang itu bangunan yang masih Itu. berdiri. Iya. Ya, Yang masih berdiri ini toko. memang aslinya 2 lantai atau 1,5 kok kayak 1,5 gitu ya? Dua lantai, yang sebelahnya itu tinggal 1,5, yang setengahnya sudah dibawa air. Ikut. Oh. Oh, oke. Berarti memang debris yang dibawa oleh banjir ini banyak banget ya? Iya. Kalau dari bawah gini kelihatan banget. Oh ya, tadi kayaknya kelihatan Mas Supra lewat pom bensin. Pom bensinnya sudah mulai operasional atau bagaimana Mas Supra? Sudah mulai operasi tapi antrinya minta ampun. Itu ya yang Itu kelihatan merah itu. Ya ini. Iya. Ya, jadi ini karena kendaraan di sini rata-rata hanya pakai Pertalite ya. Pertalite. Jadi ini kalau sore hari antrinya panjang banget sampai ini kayak belakang saya. Ya. Itu kayaknya harus pakai kartu saktinya dokter corona itu biar bisa cepet tuh. Iya. Yang akses ini depan pom ini baru kemarin bisa dibuka. Oh, ini Sebelumnya kita lewat dalam pom. Oh, berarti ini sudah mulai ada pembersihan dengan alat berat. Sudah. Jadi baru kemarin ini bisa dibuka. Oke. Sebelumnya lewat dalam pom. Oke. Apa enggak ada kenalan warga situ yang bisa diajak ngobrol-ngobrol Mas Supra? Kenalan sih nggak ada sih. Oke. Anda itu ilmu perkenalan kok masih dilupakan dok. Mas Supra, Ya, mungkin ya. bisa sambil bercerita di situ kondisi penyakit terbanyak apa saja yang teman-teman temui selama 6 hari layanan? Yang terbanyak masih ISPA. Penyakit kulit gitu sudah mulai muncul atau belum ya? Kondisinya seperti itu soalnya.
Belum. Alhamdulillah masih ispa Ada ya. sih, ada beberapa tapi memang belum dominasi. Oh, oke. Kalau kasus-kasus yang misalnya patah tulang atau apa yang mungkin karena aksesnya belum terjangkau, belum terlayani, ada enggak? Patah tulang. Ada, sebenarnya ada banyak kasus patah tulang. Cuman masyarakat sini, daerah sini itu tidak ada spesialis ortopedi, jadi larinya harus ke Kupang. Harus Yang pertama. Kupang. Ya, Ya, ke terus? Kupang. Yang kedua, masyarakat sini masih mempercayai bahwasanya ke dukun lebih efektif untuk patah tulang. Ada juga ya berarti sana. Ada. Jadi kemarin kita di Dusun 1 Mhm. yang kecamatan sini itu ada 3 orang yang kita kunjungi itu patah tulang, Mhm. yang semuanya larinya ke dukun. Tapi kita coba edukasi bahwasanya yang penting tidak sampai curiga apa itu kompartemen sindrom dan lain sebagainya itu. Oke. Itu yang putih itu apa, Mas Supra? Itu emang posisinya di Putih ini apa? Tangki. memang posisi aslinya di situ atau gimana itu? Baru ini baru dibersihkan ini. Oh, baru dibersihkan. Saya nggak bisa bayangin ya. Malam waktu kejadian itu kondisinya seperti apa begitu ya, mengerikannya ya, karena yang terbawa juga segitu banyak ya. Sampai Ini masih banyak alat berat. proses Itu pembersihan. alat berat dari TNI. Bukan, ini dari kecamatan. Oh, dari kecamatan. Ya. Oh, oke. Yang TNI belum turun, tapi kayaknya udah sampai kemarin. Oke. Untuk menyingkat live share live ini kita masih mempunyai waktu sekitar 10 menit. Jadi saya ingin teman-teman yang ada di sana menjelaskan bahwa warga di sana, saudara-saudara kita yang terkena dampak ini memang benar-benar membutuhkan bantuan. Jadi lebih enak atau lebih marem lah minta tolong dari Mas Supra dulu, silahkan membuat ajakan kepada teman-teman yang ada di saudara kita yang ada di sini untuk mau memberikan sedikit bantuan kepada teman-teman yang ada di sana. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Untuk saudaraku semuanya, mumpung hari ini bulan Ramadan, di mana seluruh keutamaan perbuatan baik dilipat gandakan, ada lahan yang sangat baik untuk kita berinfak dan bersedekah melalui bisa melalui lazismu dan lain sebagainya untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di NTT. Ya. Seperti itu. Ya, Ron. Dokter Corona, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan dari lokasi, Dok? Untuk para Ya, saya kira harus belajar dari kejadian di NTT bahwa bencana bisa terjadi di mana saja. Jadi setiap jagaan dan pengurangan resiko bencana itu menjadi penting ya, Betul. agar dampak yang terjadi akibat bencana baik material maupun jiwa itu bisa diminimalisir. ya. Kita semua harus melek terhadap usaha-usaha pengurangan risiko bencana ini. Biar bisa hidup Dan harmonis tetap dengan ya, bencana, tetap bantuan selalu diperlukan dengan dan mengurangi usaha sumbangan ke rekening-rekening resiko ya, atau MTMC ya, di mana saja itu. Oke. Oke. Selamat bertugas, Selamat bertugas. rekan-rekan. Sehat-sehat selalu. Siap, Semoga terima kasih. puasanya tetap kuat ya. Semoga puasanya tetap sampai maghrib. Dan semoga barokahnya juga double ya.
karena saat ini bulan puasa. Oke. Semoga amal solehnya juga, catatannya juga double, jasanya abadi rekan-rekan. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Amin, amin. Amin, terima kasih. Oke, silakan bergegas. Semoga doa khusus dari saya, semoga kita bertemu lagi dalam suasana yang lebih menyenangkan di Roma di sini. Oke, teman-teman sekalian, Siap, terima kasih ya Bang. ini tadi adalah live report yang tidak diada-ada, langsung dari tempatnya, langsung to the point. Poin-poinnya kelihatan, itu ada lokasi yang rusak seperti ini, langsung dengan dokter corona, meskipun dalam masa pandemi corona juga tetap hadir di sana bersama teman-teman sekalian, tim kerucil-kerucil yang selalu semangat, Mr. Supra, Ronek, Raunakul Fahmi, terus Habibi, dan Mahfruf Rodin yang sekarang sudah akhirnya berangkat, terus Dr. Hasbi, Akbar Aulia. Akbar Aulia, sampai lali. Oke, teman-teman sekalian, Habibi belum sebut. ada satu yang belum ya, Mas Habibi. Mas Habibi yang selalu keselip. Oke, rekan-rekan semuanya, jangan lupa selalu support kami. Inilah adanya Siap. kami di sini untuk membantu sesama, bergandengan tangan. Kita selalu menjaga kondisi kita sendiri untuk selalu siap dimanapun, kapanpun. Kita tidak berdoa semoga ada bencana, tetapi kalau ada bencana kita akan selalu ke depan. Maka support kami, selalu ikuti channel kami di DMC RSNL, Facebook kami, karena sumbangsi Anda sangat berharga buat kami. Bukan begitu, Bu Dokter? Mungkin ada pesan Bu Dokter untuk teman-teman sekalian, silakan. Ya, pesan saya ingat, karena kita saat ini menghadapi multi hazard ya teman-teman ya. Salah satunya adalah ini masa pandemi. Semoga rekan-rekan juga masih tetap telaten untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan seperti yang dijelaskan oleh Dr. Corona. Kami semua tahu bahwa ini bukan sesuatu yang mudah, ini bukan sesuatu yang gampang, tapi kami yakin jiwa kemanusiaan kita melebihi di atas kesusahan dan kesulitan itu. Semoga menjadi catatan amal soleh. Kami tunggu kehadiran teman-teman di rumah sakit kembali dalam kondisi sehat. Salam tangguh, Siap. sukses untuk teman-teman. Semoga lancar perjalanan dan semoga lancar tugasnya sampai dengan akhir masa penugasan. Oke, sekian semuanya. Terima Brothers. kasih, kita tutup live report yang ini. Terima kasih juga untuk semua rekan-rekan yang sudah setia menemani dari awal kami live report sampai dengan akhir live report ini. Jangan lupa tetap puasa, jangan lupa ikuti YouTube, Facebook, dan Instagram kami di DMC RSNL. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.